Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sabbinna indal mauti bila ilaha illallah wa alzimna minal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas fikih yang tentu makna fikih ini bisa artinya bertafakuh seperti yang kami sampaikan di bulan yang lalu. Bertafakuh ini adalah mengkaji kasus lalu kemudian melihat dalilnya lalu kemudian bisa menyimpulkan semacam garis besar atau kaidah di mana ulama-ulama terdahulu ada dua aliran besar. Pertama aliran Hanafiyah, lalu ada yang disebut aliran mutakallimin. Aliran mutakallimin ini adalah kelompok mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, yang mereka itu metode tafakuhnya para ulama membuat kaedah, dari kaedah mereka berangkat kepada kasus. Sedangkan Hanafiyah dari kasus-kasus yang ada dibuat kesimpulan menjadi kaedah, lalu kaedah ini yang akan digunakan dalam menghadapi masalah di kemudian hari. Nah, kajian kita pada siang hari ini sebagaimana yang kami sampaikan pada bulan yang lalu adalah fikih. Kita bertafakuh, melihat kasus yang ada lalu kemudian melakukan penyimpulan. Dan kesimpulan ini penting karena jikalau pengetahuan ini terakumulasi maka akan menjadi patokan bila mana kita menemukan masalah-masalah baru yang kita hadapi ke depan. Karena memang masalah fikih ini akan mutajaddidah, fikih ini akan terus berkembang. Dan ada kalanya kita pada saat itu harus mengambil keputusan, nggak sempat nelpon ustaz, nggak sempat lihat referensi dan seterusnya. Tetapi paling tidak kita punya patokan kaedah yang itu kemudian kita bisa memutuskan sesuatu dalam kaitan dengan urusan-urusan individu, ya, bukan urusan umum. Kalau urusan umum itu adalah wewenang para ulama, para mufti, para anggota majelis ulama untuk memberikan jawaban. Tapi pada hal-hal yang sifatnya pribadi, itu yang kata Imam Ghazali, setiap orang harus punya ilmu yang dibutuhkannya untuk pribadinya. Nah, seperti itu. Dan kembali bahwa kasus yang kita telah ini dari awal itu kita bicara tentang air biar tertib. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada contoh-contoh yang akan tertarik-tarik kepada masalah lain, dan kemudian juga termasuk barangkali apa yang kita sedang jalani hari ini, yakni ibadah Shaum Ramadan. Baik, kita mulai dari kajian tentang air musyammas. Yang lalu kita sudah mengulas tentang jenis-jenis air menurut mazhab Syafi'i, ya. Kita ulang lagi, ada yang disebut dengan air yang mutlak. Ini penamaan yang dibuat oleh ulama. Inti air mutlak itu adalah airnya suci dan bisa mensucikan. Kemudian ada yang disebut dengan air yang tidak mutlak, ya, ini airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, maksudnya bertoharoh. Baik bertoharoh maksudnya berwudu maupun mandi janabah, ya, mandi besar. Di sini nggak dibahas tentang menyuci pakaian, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kita babnya kan bab toharoh.
beribadah untuk nanti melanjut kepada bab tentang sholat. Ya, ini kaitannya dengan bersuci untuk sholat. Kemudian ada air yang bercampur. Air yang bercampur itu ada yang bercampur dengan yang sesuatu yang suci, ada yang bercampur dengan sesuatu yang bernajis. Bagaimana statusnya? Itu nanti tentu akan dikaji lebih lanjut setelah beberapa hal yang harus didahulukan ini. Jadi ada 4. Baik, terkait air yang suci, ini ada satu kasus yang perlu diperkenalkan karena ini menjadi satu yang sering dibahas kalau bicara tentang air. Ya, ini air yang musyammas. Ya. Apa air musyammas itu? Yaitu air yang terjemur panas matahari. Nah, air yang terjemur panas matahari ini kalau di dalam mazhab Syafi'i masuk dalam bab air yang suci, tapi ada pembahasan di dalamnya, ya, dan ada yang memasukkannya dalam air yang suci tetapi tidak mensucikan. Oleh karena itu maka perlu kita bahas. Kalau air yang sudah terkena panas matahari, kira-kira Bapak Ibu simpulannya apa? Boleh dipakai enggak? Atau status hukumnya apa kalau dipakai untuk berwudu? Kalau pernah dipelajari dulu hukumnya makruh. Ya, makruh itu artinya tidak disukai dan harus dihindari, dicari alternatifnya gitu. Ya, dia makruh dan harus dihindari dan kemudian dicari alternatifnya. Tetapi semua orang sepakat. Nah, semua orang sepakat dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau dia tidak sengaja menjemurnya maka tidak makruh menggunakannya. Tidak sengaja menjemurnya dan dia dalam alam yang terbuka maka tidak makruh menggunakannya. Contohnya di mana itu? Air bak terbuka. Di mana lagi? Air kolam, air sungai, air laut yang terkena panas matahari. Kalau pada asalnya air laut, air bak, air sumur itu jelas statusnya suci dan mensucikan, ya. Dari mana dasarnya dia dianggap suci dan mensucikan? Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, yaitu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan air dari langit dan itu dipastikan statusnya suci. Ya, sebagaimana pekan yang lalu sudah kita sampaikan. Maka segala air yang turun dari langit, mau dia terhimpun di sumur, mau dia terhimpun di bak, mau dia terhimpun di sungai, mau dia terhimpun di laut, itu masih dalam kategori ayat 48 surah Al-Furqan, masuk dalam kategori ayat 48 surah Al-Furqan. Yang mana itu bunyinya? Bunyinya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, ya. Kami turunkan dari langit berupa air yang suci. Nah, walaupun kemudian nanti dia berubah menjadi apa? Menjadi air sungai, ada kata tambahan air laut, air bak, ya, air mata air, air salju, yang dalam mazhab Syafi'i itu ada 7 yang disebutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia terkena matahari? Ya, karena itu kemudian menjadi judul disebut dengan air musyammas. Nah, kenapa dia menjadi polemik? Karena ada riwayat yang berkembang, ya. Riwayat ini yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang menyebutkan, singkatnya saya simpulkan, bahwa satu ketika Rasul melihat Aisyah itu memanaskan air di terik panas matahari. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, atau di dalam riwayat itu disebutkan, ya Humairah, ya, la taf'ali haza, jangan lakukan ini, ya, la taf'ali haza ya Humairah, jangan lakukan ini wahai Humairah. Humairah itu untuk menyebutkan nama lain, gelaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada istrinya, Humairah, yang artinya pipinya kemerah-merahan. Kata Nabi apa? Fa innahu yurithul baros, karena itu akan mengakibatkan sakit baros. Baros itu semacam sakit kulit, dan ini berkembang. Makanya kemudian keluar teori tentang air musyammas. Ya, karena beliau Aisyah radhiyallahu anha itu memanaskannya di panas terik matahari, maka Rasul melarangnya. Nah, karena ungkapan ini ada kata-kata jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, maka kemudian keluarlah pendapat para ulama menyimpulkan bahwa air yang terkena itu, terkena panas matahari, dilarang untuk melakukannya. Dan kemudian Nabi mengatakan karena itu berakibat penyakit kulit, maka kemudian kesimpulan oleh ulama menyebutkan apa? Tidak boleh dipakai untuk taharah. Ya, tidak boleh melakukan taharah dengan itu. Walaupun sebetulnya di dalam hadis ini tidak disebutkan itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, walaupun Nabi tidak mengatakan itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Rasul hanya bilang, Umairah jangan lakukan karena itu bisa berakibat kepada kulit, ya, bisa mengakibatkan penyakit kulit. Jadi kemudian di dalam satu mazhab pendapat ada mengatakan ungkapan Nabi ini memberikan kesimpulan dimakruhkan untuk menggunakan air yang semisal itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jadi tahu bahwa yang namanya fikih itu bisa datang sebuah kesimpulan walaupun tidak directly bicara tentang objek dari perbuatan tersebut. Objeknya apa nih? Objek perbuatannya bersuci, bersuci, ya, berwudu dengan air. Cuman karena ada ungkapan Nabi jangan lakukan itu karena itu bisa berakibat penyakit kulit, lalu ada ulama yang mengatakan apa? Itu nggak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, lihat. Nah, ini satu ilmu fikih yang kita dapat. Apa ilmu fikihnya? Oh, ternyata yang namanya fikih itu, ini paling tidak ya, ini saya untuk membantu, nanti mungkin Bapak Ibu semua juga akan punya kesimpulan tambahan. Oh, ternyata fikih itu dalilnya nggak mutlak-mutlak amat. Oh, ternyata pendapat orang itu dalilnya nggak mutlak-mutlak amat. Apa yang dimaksud dengan tidak mutlak? Yaitu uang hadisnya bicara larangan menjemur, kok tiba-tiba orang menyimpulkan makruh pakai air yang dipanaskan. Dan itu banyak pendapatnya. Dan waktu kecil saya juga diajarkan oleh guru di madrasah begitu. Air musyammas nggak bisa dipakai, ya, makruh dan harus ditinggalkan dan harus dicari air yang lebih yang tidak musyammas. Itu dia. Tetapi gara-gara bahwa dalil ini tidak mutlak untuk menyebut tentang berwudu,
Maka ada orang yang mendapat pendapat itu dengan mengatakan, itu yang tadi kita sebutkan di awal, dia tidak makruh kalau sekiranya air itu dia terbuka, seperti yang disebutkan tadi, air bak, apalagi air sumur yang, atau misalnya kita ada air ember ya, kita bawakan lalu dipanaskan gitu. Apa sebab? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa sebab mengatakan dia tidak makruh kalau dia terbuka? Jawabannya, karena peristiwa yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha lalu dilarang oleh Nabi itu, sebabnya adalah, ceritanya, kejadiannya adalah waktu itu Aisyah memanaskan air itu. Kita nggak tahu motifnya untuk kepentingan apa nantinya, di dalam wadah bejana, ya, dalam wadah bejana kuningan. Kemudian kuningan itu ditutup, ya. Lalu Rasul mengatakan, ya Aisyah, jangan lakukan ini karena ini akan bisa menyebabkan penyakit kulit. Mungkin kalau terkena kulit maksudnya. Maka ada pendapat kedua yang mengatakan apa? Meskipun terkena panas matahari tapi tidak tertutup, hukumnya tetap boleh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya lagi patroli di laut, ya kan, ngambil air jam 12 pas gitu, ambil air laut karena mau wudhu, membawa air dari darat yang nggak asin itu nggak ada gitu ya, lalu mau berwudhu di atas kapal, apa namanya, speedboatnya misalnya kan, jam setengah satunya bisa dipakai. Nah, kalau menurut pendapat kedua ini bisa dipakai. Lalu kalau ada orang yang bilang sama Bapak Ibu nggak bisa karena itu terkena panas matahari, maka jawaban Bapak Ibu apa? Kalau pendapatnya yang menggunakan itu, jawabannya apa? Jawabannya apa? Boleh. Kenapa boleh? Kan ada hadisnya. Apa jawaban Bapak? Berarti nggak patuh dong sama Rasulullah. Jawabannya? Apa Pak jawabannya? Kan ini hadis Rasulullah. Jawaban Bapak? Ayo. Oh, berarti ini pendapatnya Bapak semua sepakat, sepakat bahwa air itu memang nggak boleh gitu. Oh, boleh. Nah, tadi kan jawabannya boleh. Loh, ini kan ada hadisnya. Jawaban Bapak? Ayo, siapa yang mau ini mind exercise? Jawabannya? Kan hadis yang disebutkan itu berbeda situasinya dengan yang kita hadapi sekarang. Gitu aja jawabnya. Berarti kita bukan mau menentang hadis ini, tapi hadis ini tidak relevan dengan peristiwa di kita. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, sering kita berdebat nanti dalam masalah-masalah lain, itu gara-gara ada yang menganggap ini relevan, yang menganggap itu tidak relevan. Contoh yang krusial sekarang ini, memanjangkan celana sampai ke mata kaki, boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh Pak. Jawaban Bapak? Ada hadisnya itu. Nggak boleh kan sombong. Nah, karena motif hadis itu tidak boleh sombong. Lalu dalam konteks relevansinya, bahwa zaman dahulu kesombongan itu memang identik dengan di pakaian. Kalau sekarang orang nyombongnya bukan di situ. Orang mau sombong-sombongan nggak di situ. Dalam status jabatan, kelas dan kastanya gitu. Kalau dulu dari pakaian. Nah, lihat
ya silakan nanti, aku setuju dengan itu, memang ada yang berpendapat begitu. Aku nggak setuju dengan ini, memang ada yang berpendapat begitu. Sama dengan kasus ini, nggak jauh-jauh beda. Oke, itu pendapat kedua. Lalu pendapat ketiga, dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa kalau pendapat Hanafi itu sama ya, sama artinya dengan pendapat yang kedua. Jadi kalau mau ditanya pendapat yang mengatakan dalam alam terbuka itu adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mazhab yang lebih rasional. Makanya kalau di Mesir orang mau kuliah itu kan ditanya itu calon mahasiswanya, kau mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ya, nanti masuk kelas Syafi'i. Ya, Anda Hanafi, dia masuk ke kelas yang bermazhab Hanafi. Lalu ada satu ketika orang Indonesia dia nggak masuk ambil kelas Syafi'i, kan Syafi'i itu umumnya Indonesia, Asia Tenggara, kemudian Mesir dan Yaman. Dia ngambil Hanafi, padahal asalnya Indonesia. Hanafi kan banyak dari Afrika, dari Asia Tengah, misal seperti India, Pakistan, Afghanistan. Rupanya dia ngambil mazhab itu kenapa? Karena diktat mazhab Hanafi itu tipis-tipis kalau ketimbang diktat yang mazhab Syafi'i. Begitu cerita teman yang belajar dan pada peristiwa itu dia mengalaminya. Kenapa? Itulah memang mazhab Hanafi lebih banyak menggunakan rasional. Tetapi jangan dianggap mazhab Hanafi itu rasionalnya nggak punya dalil Quran dan hadis. Kalau 4 ulama mazhab itu sangat mengakui guru fikih yang paling yang paling teratas itu adalah Imam Hanafi. Mengapa? Ya itu tadi, fikih itu sama seperti saya mengsimulasikan sama bapak barusan. Itulah fikih. Fikih itu bukan orang hafal hadis, tidak. Fikih itu yang mampu melakukan analisis. Yang jago analisis itulah para ahli fikih. Jadi kalau kita belajar fikih, makanya saya mengajak bapak melakukan analisis dengan pertanyaan tadi. Bisa pak? Oke, lanjut sedikit. Lalu ada yang mengatakan dia akan makruh kalau dipanaskan secara sengaja di wilayah sebagaimana wilayah keluarnya larangan Rasul itu. Di mana itu? Iya, Jazirah Arabia. Tapi kalau di luar itu maka tidak dimakruhkan. Sama seperti di mana? Kita di sini. Sama ada dengan dia alam terbuka, misalnya tadi di laut, atau bapak sengaja panaskan, terus sebagaimana Aisyah sengaja memanaskannya, bahkan di dalam wadah itu dan tertutup, maka tetap tidak makruh. Mengapa? Jawabannya karena situasi air itu berbeda dengan situasi di mana ketika hadis itu ungkapan itu muncul. Itu pendapat keberapa pak? Pendapat ketiga, makruh. Dan itu kemudian syaratnya harus berada dalam wadah kuningan. Kenapa? Karena Aisyah itu meletakkannya di wadah kuningan. Lalu kalau baskom yang dari plastik gimana? Nggak ada masalah. Lalu ada pendapat lagi yang mengatakan, ini ada semua, mau di daerah panas atau tidak, mau digunakan di kuningan atau tidak, mau disengaja atau tidak, dan mau ditutup atau tidak,
Kalau kata ahli kesehatan atau ahli kimia atau khusus pakar air, jikalau air itu ternyata setelah dicek tidak menimbulkan efek apapun, maka boleh digunakan. Nah, sekarang saya tanya, berarti melawan hadis ini dong? Jawaban Bapak? Jawabannya? Iya Pak? Karena nggak ada mengandung mudarat. Berarti Bapak menentang hadis ini? Jawabannya? Jangan bilang iya menentang. Jangan, kalau menentang berarti nggak boleh menentang. Idza qadallahu wa rasuluhu amran alla yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau udah putusan Allah dan Rasulnya nggak ada pilihan. Jawaban yang lebih tepat apa itu? Bahwa motif dari Nabi mengatakan itu, motifnya apa Rasul mengatakan dilarang tadi? Bisa mengakibatkan sakit kulit. Lalu ternyata motif itu nggak ada. Berarti kalau motifnya nggak ada, berarti nggak ada hukumnya. Itulah kaidah. Ingat Pak ya, ini penting. Mau Al-Quran, mau hadis, ketika motif dari Al-Quran dan hadis itu tidak ditemukan dalam satu peristiwa yang lain, maka silakan boleh berkata motifnya tidak ada, atau ayat Quran dan hadis itu tidak efektif. Maksudnya efektif itu tidak berlaku karena tidak terdapat motifnya di situ. Semua ulama mayoritas sepakat dengan teori kaidah itu. Nah, ini kita berfikih namanya ya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim sendiri, Imam Ibnu Qayyim itu siapa? Dia bermazhab Hambali. Mazhab Hambali ini gurunya namanya Ibnu Taimiyah. Kita tahu Ibnu Taimiyah adalah gurunya guru mazhab Salafi, ya, Saudi maksudnya. Mereka banyak merujuk ke Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menulis dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in, kitab usul fikihnya Ibnu Qayyim, ya. Pokoknya kalau teman-teman kita umumnya dari Salafi lebih dominan ya merujuk kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini. Beliau sendiri mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar ada tidaknya tergantung dari ilatnya. Ilat itu kita terjemahkan saja motifnya. Jadi kalau ada motif hukumnya berlaku tuntutan Quran dan hadisnya, tapi kalau motifnya tidak ada, tidak berlaku tuntutan Al-Quran dan hadisnya. Kira-kira begitu. Wah, ini kan ulama belakangan Pak Ustadz, kami nggak berani pakai dia. Kalau nggak berani pakai dia, misalnya mau pakai yang oke, lalu ada yang tetap enggak, kami mau pakai beliau yang melihat motifnya. Sama seperti tadi memanjangkan, motifnya sombong kan Pak. Tapi ada nggak yang nggak pakai teori motif? Ada kan? Pokoknya mau sombong apa enggak, tetap tidak boleh, betul kan? Ada kan pendapat itu? Ya, mau sombong atau enggak, pokoknya harus tetap di atas mata kaki, kan gitu. Nah, oke, kita nggak berani karena dia bukan salafus soleh kita bilang. Tetapi Umar ibn Khattab masuk salafus soleh tidak? Masuk. Umar ibn Khattab ketika mendapat setelah perang Khaybar itu perang dengan Yahudi Khaybar. Jadi Yahudi Khaybar itu waktu berperang kalah. Dan dalam Islam itu ketika berperang lalu pasukan musuh itu meninggalkan harta rampasan, itu disebut dengan apa? Ghanimah. Apa status ghanimah Pak? Boleh
diambil dan ketentuannya dibagi berapa? Bagi 5. Ya, Baitul Mal untuk keluarga yang berperang, yang ditinggalkan, gitu ya. Ya, kemudian ada yang disebut ini bagian untuk Allah dan seterusnya, dibagi 5. Itu ada ayatnya, annama ghanimtum min syai'in, ya, disebutkan falillahi khumusahu dan seterusnya. Kalau kalian mendapatkan ghanimah, ambil lalu bagi 5, dibagi. Tetapi Umar bin Khattab ketika mendapatkan ghanimah perang Khaybar, yaitu berupa tanah orang Yahudi, beliau tidak bagi. Semuanya tetap dikelola oleh khalifah beliau, nggak dibagi. Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab menentang ayat Al-Quran? Tentu nggak berani Bapak bilang menentang. Iya, kata Ibnu Qayyim, dia tidak menentang. Kenapa? Dia tidak lakukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ada yang tahu? Harusnya tahu jawabannya, minimal satu kata. Karena apa, Pak? Karena motif jadi gini, setiap ayat Quran dan hadis itu ada motifnya. Allah menurunkan hukum itu ada motifnya. Ya, contoh sederhananya puasa, motifnya apa? Bertakwa. Di ayat itu sendiri disebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya bertakwa. Itu kenapa motif? Jadi beliau melihat bahwa ayat Al-Quran itu motifnya membagi itu adalah dalam rangka untuk menjamin cadangan kesiapan umat Islam itu setelah berperang tetap berada dalam kondisi yang stabil, termasuk untuk menafkahi orang yang berperang. Tetapi dalam kasus dengan Yahudi Khaybar ini, Umar melihat kalau dibagi motifnya tidak terwujud. Apa tadi motifnya? Untuk menjamin kesejahteraan. Tetapi Umar melihat kalau dibagi justru tidak sejahtera. Di mana tidak sejahteranya? Nanti orang Yahudi itu kalau dibagi ke kaum muslimin, orang Yahudi itu nanti akan pelan-pelan membeli dan mengambil alih lagi, dan tanah itu kembali ke tangan orang Yahudi. Sementara menurut Umar yang jago siasat perang, beliau disebut sebagai Jenderal Faruk. Faruk itu nama lain dari beliau. Itu melihat tanah Khaybar itu adalah tanah yang paling bagus untuk menjadi buffer zone, daerah penyangga, semacam benteng dari serangan-serangan luar. Yang mana benteng itu diperlukan untuk apa? Untuk menjadi penjamin kesejahteraan. Karena orang kalau punya benteng itu kan berarti kan aman. Aman itu sama dengan sejahtera. Maka kemudian Umar tidak mau membaginya. Jadi Umar bin Khattab bukan menentang ayat, tapi Umar bin Khattab tidak melihat motif itu bisa efektif dalam kasus tanah Khaybar. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang terpulang kepada kita. Kami nggak ada cerita motif. Pokoknya kalau Allah dan Rasul katakan sami'na wa ata'na, boleh. Dan ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi yang mayoritas ulama melihat motifnya. Nah, terakhir Pak Ustadz, kalau gitu gimana nih kalau air kami kena panas matahari yang di sini, boleh nggak dipakai itu? Jawabannya boleh. Nah, alasannya satu, karena ini bukan di Saudi Arabia Pak Ustadz. Nah, satu, saya bantu. Yang kedua, nggak menyebabkan itu Ustaz, penyakit kulit. dari mana tahu? Kan belum didatangkan ahli. Kan pakai tong yang dilarang Nabi Ustaz, kuningan. Nah, sebetulnya ada jawaban yang lebih makjleb. Nggak pernah Pak kejadiannya kami sakit kulit semua. Nah, itu udah fakta empiris yang nggak terbantahkan.
Iya kan Pak, betul. Nah itulah faktanya nggak ada apa-apa Pak, kami sampai sekarang gitu. Padahal Bapak Ibu tahu hadis ini kalau dikaji oleh ulama hadis, hadis ini lemah, dhaif. Tapi kenapa dipakai? Karena pernah kejadian Umar waktu di kesempatan lain di luar hadis ini, dia memang melarang orang untuk menggunakan itu, dan kemudian kejadian memang kalau riwayat yang Umar ini itu tidak dipersoalkan ulama, memang mengalami sakit kulit. Jadi inilah yang menguatkan hadis yang didoibkan orang. Jadi hadis doib itu jadi kuat kalau ada hadis yang menopang, gitu. Nah, baik, udah bisa dipahami Bapak Ibu dari baru cerita air musammas. Begitulah banyak dimensi pendapat di dalamnya. Mudah-mudahan oke, berarti air ini nggak ada masalah. Atau mau nanya lagi nanti air-air yang lain silakan. Tapi saya menyimpulkan sementara ini dalam air musammas ini saja udah terjadi 5 pendapat, karena beda merespon daripada dalil, makna dari dalil, atau ada yang merespon dari sisi dalilnya sendiri tidak dianggap kuat. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan katanya tadi silakan Bapak Ibu, ya silakan. Bagi para jemaah yang hendak bertanya kepada Abu Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, kejadiannya kantor kami Ustaz. Iya. Kadang air itu mati Ustaz. Mati. Jadi air itu enggak sampai 2 bulan gitu Ustaz. Oke. Kadang kami tetap mengundangkan untuk berwudu gitu Ustaz. Itu Iya. sah apa enggak? Terus satu lagi, pernah kami kalau jalan-jalan itu kan Ustaz, nggak ada untuk air, kami pakai air dalam aqua untuk berwudu. Itu gimana? Iya, baik, bagus pertanyaannya. Yang untuk menekan yang pertama, apakah lebih baik yang kita gunakan yang di ember itu sah apa enggak? Kalau enggak, kita berangkat keluar dari ini nyari musola atau ini. Yang airnya jauh lebih banyak gitu ya Pak ya. Jadi gini, kontroversi ini hampir sama kasusnya. Berawal dari Nabi pernah mengatakan, potongannya itu gini, kullatani minal ma lam yahmilil khobas, kama qila an Rasulillah. 2 kulah dari air itu tidak akan membawa khobas, artinya membawa najis kalau diterjemahkan secara harfiah. Lalu diterjemahkan secara bebas, setelah dianalisis kasusnya, maka terjemahan berubah menjadi begini: air 2 kula itu tidak mudah dianggap tidak mudah terkontaminasi dengan najis. Nah gitu terjemahannya. Sehingga di dalam mazhab tertentu dari hadis ini, kalau kurang dari 2 kula nggak boleh dipakai berwudu. Menurut Bapak nih dulu, tepat nggak nyimpulkan kayak gitu? Kata Nabi air 2 kula, ya, maksudnya lebih 2 kula ke atas itu tidak akan membawa najis. Gitu terjemahannya. Lalu ada yang mengatakan air yang kurang dari 2 kula nggak bisa pakai berwudu. Menurut Bapak benar nggak kesimpulan itu? Nggak benar. Tapi kenapa nggak berani pakai air yang kurang dari 2 kula? Ya kan? Ada nggak yang nggak berani kalau kurang dari 2 kula? Minimal Bapak tadi karena ada pertanyaan, ada keraguan, berarti ada masalah. Iya kan? Kalaupun nggak bilang jujur, saya sebenarnya mazhabnya nggak boleh kurang dari 2 kula, tapi karena agak terbuka sedikit. Iya kan Pak? Kira-kira menurut Bapak tepat nggak gitu nyimpulkannya? Hah? Kurang tepat. Tapi ada yang berpendapat gitu Pak. Ah itulah orang itu kan gitu. Oke baik. Kadang bahasa orang itu kan rusak katanya. Makanya Oke. di situ apa? Kalau rukhsah
kalau rukhsah itu udah di luar pembahasan, ya, nggak hukum asal. Yang kita bahas ini adalah hukum asal tentang prinsip pokok. Ada nggak orang yang kurang dari 2 kula nggak mau berwudu dengan air itu? Ada nggak? Ada. Nah, kalau udah rukhsah dia pun maunya pakai itu Pak, kalau udah cerita rukhsah ya. Tapi ini maksudnya pendapat asal. Lalu sebenarnya boleh nggak? Kalau dalam pendapat di luar mazhab yang umum itu adalah aliran cara berpikir mazhab Syafi'i. Kalau di luar cara berpikir mazhab Syafi'i mengatakan air 2 kula itu boleh dipakai, boleh. Kenapa? Kenapa Pak? Harusnya udah bisa dijawab pelajarannya tadi. Kan hukum itu dari sumbernya Quran dan hadis. Ya, dalam masalah 2 kula ini sumbernya hadis tadi kan Pak. Yang mana itu? Air 2 kula kullatani minal ma' lam yahmilil khobas. Air 2 kula tidak akan menyebabkan membawa khobas. Khobas itu artinya najis atau bernajis. Nah pertanyaannya, mengapa Bapak gunakan air kurang dari 2 kula untuk berwudu? Jawabannya, semuanya udah ada pelajarannya di hari ini. Jadi nggak usah terlalu rumit untuk mengingat-ingat. Analisanya sederhana aja. Bapak, karena air itu statusnya suci, kan nggak ada terkena najis kan Pak? Nah, suci, satu. Yang kedua Pak, kalau menurut cara berpikir mazhab Hanafi, hadis Nabi itu bukan melarang air 2 kula. Hadis Nabi itu adalah sebenarnya kata mazhab Hanafi merujuk kepada kejadiannya begini, yang kemudian menjadi pendapat mazhab Hanafi. Kalau masuk air yang ember tadi Pak, kemasukan najis, oke Pak, lalu Bapak angkat. Sebelum ke situ, biar mudahnya gini, kapan air suci itu tidak boleh dipakai berwudu? Jawabannya, kalau terkena najis, atau sesuatu yang tidak bernajis tapi merubah 3 hal: bau, rasa, warna. Oke, itu dia. Nah, hadis Nabi tentang 2 kula itu adalah sebetulnya menjadi patokan. Kalau nanti air itu kemasukan najis, oke, ini kasus, lalu Bapak ambil najisnya dibuang, lalu waktu dicium nggak ada bau najisnya, waktu dirasa juga nggak ada, lalu dilihat warnanya masih bening. Pertanyaannya, air itu bisa dipakai berwudu enggak? Jawabannya Pak, jangan ragu-ragu Pak, bisa enggak ada konsekuensi. Bisa. Mengapa bisa Pak? Najis tadi sudah diangkat Pak. Ya, najis sudah diangkat. Kenapa bisa? Satu lagi buat suci. Air itu suci, nggak ada terkontaminasi. Itu jawabnya, air itu suci. Tetapi hadis Nabi itu menyebutkan, itulah yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Kalau kurang dari 2 kula Pak, sama ada tidak berubah bau, rasa dan warnanya, tapi kalau dari kurang tidak bisa dipakai. Tapi kalau lebih dari 2 kula, selama tidak berubah bau, warna dan rasanya bisa dipakai. Itulah ketentuan dari 2 kula. Oke. Walaupun sebenarnya kalau dikaji oleh pakar hadis, itu pun sebetulnya pendapat mereka itu pendapat berdasarkan ijtihad aja. Sebenarnya Rasul itu mau mengatakan air itu punya power. Dia mampu membuat tawar sesuatu yang masuk ke dalam diri air itu dan jumlahnya sedikit. Yang sedikit itu tidak punya pengaruh apapun terhadap air yang kekuatannya 2
kulah. Itulah maksud kata Nabi sebetulnya. Oke Bapak Ibu, kata pakar hadis. Tapi dari ulama fikih jadilah begitu, jadilah begitu, jadilah begitu. Jadi Bapak Ibu tahu fikih itu mengapa bisa begitu? Karena persepsi yang berbeda terhadap dalil. Maka Bapak Ibu jangan berkelahi gara-gara fikih. Kenapa? Lalu mengatakan aku yang paling benar. Kenapa? Yang ini aja orang sulit untuk menentukan aku yang paling benar. Buktinya, ini ulama-ulama saja muncul 3 pendapat yang sebetulnya asli hadis itu tidak merujuk kepada persoalan itu. Apalagi kita baru belajar 1, 2, 3 hadis sudah merasa bisa menentukan kebenaran. Baru belajar 1, 2 hadis itu baru hafal terjemahannya, belum lagi apa penjelasan ulama hadis, kita udah bisa mengukur benar tidaknya dalam urusan agama. Dari mana Ustaz nuduh kami mengukur itu? Begitu melihat orang, kalian salah gitu. Itu namanya mengukur kebenaran. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kembali lagi tadi. Jadi kalau dia kurang dari 2 kula, maka boleh dipakai. Tetapi mengapa ada ulama atau ustadz yang tetap melarang? Jawabannya karena ngelihat tempatnya Pak, di toilet, iya kan Pak? Kan tuh toilet itu kan tempat orang berwudu juga buang hadas, buang air lah ya, kecil dan besar. Dan memang Pak, sebetulnya kalau ada keran, sebaiknya untuk berwudu itu di keran. Mengapa? Lebih terjamin satu. Yang kedua, memang makruh berwudu di di toilet. Itu udah makruhnya itu sudah abstrak ya, udah dia sudah kayak cerita keberkahan itu Pak, nggak nampak dia ya kan. Di situ karena berwudu itu sesuatu yang suci. Sementara kalau Bapak keluar dari situ ada doanya kan Pak, untuk diselamatkan dari apa? Al-khubsi wal khaba'is, betul? Jadi jangan sampailah gitu hal yang suci bergabung-gabung, kira gitulah secara nilai abstraknya. Yang kedua, kenapa ulama tetap melarang? Karena merujuk kepada pendapat yang kan mungkin saja terpercik ke dalamnya najis, tapi nggak terlihat kan Pak, cium nggak ada rasanya, nggak ada baunya dan seterusnya, tapi ada kemungkinan apa? Terkontaminasi. Kenapa? Kurang dari 2 kula. Sementara kata Nabi yang tidak terkontaminasi itu yang sedikit masuk maka akan menjadi tawar semua kalau lebih dari 2 kula. 2 kula itu beda-beda, nanti searching aja Pak. Ada yang 90 cm kalau persegi 4, lalu ada yang mengatakan 216 liter, ada itu banyak pendapatnya. Jadi ambil yang paling jauh aja gitu untuk aman. Itu dia Pak. Jadi kalau menurut saran saya, kalau memang masih ada, dan pakai keran Pak. Ember tuh airnya dari mana? Cuman keran posisinya mati, tinggal air di ember. Oh, ember itu yang tersisa. Bapak ragu nggak? Sebetulnya ragu, cuman kalau udah ragu, kita kan usaha, cuman mendingan usaha apa lebih baik ngambil cara yang musola. Oh gini Pak, ragunya ada 2 ini yang perlu saya klarifikasi. Bapak ragunya terkait teori 2 kula atau ragunya sudah masuk najis? Teori yang 2 kula. Oke, kalau Bapak ragunya teori 2 kula, bisa Bapak pakai mengambil pendapat yang paling ringan. Tapi kalau ragunya kemasukan najis, Bapak ragunya datang ragu itu ragu yang kuat masih kebenarannya atau lemah kebenarannya?
kelemahan, lebih lemah. Ya kalau lebih lemah tentu Bapak nggak bisa gunakan. Bapak harus cari alternatif. Sama ada rukso nggak ada rukso atau tidak, itu babnya. Kalau sudah kita ragu bahwa itu bernajis, maka bangunlah sesuatu yang yakin. Gitu ya Pak. Nah, yakinnya itu terkena, ya cari yang lain memang. Tapi selama Bapak nggak ragu sama sekali, berlaku nggak ada zon dalam fikih? Berlaku Pak. Ini dalam teori masuknya waktu maghrib, nggak ada jam, nggak ada serine. Bapak di tengah gurun pasir. Ini udah buka atau belum nih ya? Satu-satunya yang bisa dugaan. Kalau dugaan kita yang lebih kuat bahwa itu sudah waktu berbuka, buka. Tapi kalau dugaannya masih nggak, jangan. Sampai Bapak masuk dalam keyakinan sudah berbuka. Itulah teori zon namanya, teori dugaan. Oke ya Pak, tentang air pertama. Terus yang kedua tadi? Oke, aqua cup bisa nggak dipakai untuk berwudu? Apa yang membuat Bapak ragu jadi pertanyaan? Sebenarnya yang kita ini sah apa tidak gitu Ustaz? Kita kan posisinya entah lagi jalan-jalan gitu Ustaz. Oke, tentang sah tidak sahnya kan mungkin bukan masalah itu ada najisnya kan? Nah, di mana pertanyaan yang Bapak sehingga muncul sah nggak sahnya? Masalah apanya? Soalnya kan air cup ini memang kan tersentuh tangan gitu Ustaz. Kan lebih sedikit di ukurannya Ustaz. Karena ukurannya sedikit. Jadi Bapak ragu. Kalau air sedikit, apa yang membuat Bapak ragu? Kalau sedikitnya, apa yang membuat Bapak ragu? Kalau Ini kayak dokter aja ini kalau bertanya orang. Kalau yang sedikit, apa yang membuat Bapak ragu dengan sedikitnya? Tapi udah selesai tadi masalah kula. Apalagi? kalau memang sedikit, cuman dia kan bukan air mustakmal gitu kan Ustaz, nggak di. Oke, nggak ada masalah. Terus apanya yang menjadi masalah? Cuman ya itu pendapat saya gitu kan, apa sah gitu kan? Karena dia cuma satu botol gitu. Masalah satu botol atau enggaknya itu masalah kemampuan dia mengcover. Iya kan? Makanya pertanyaannya, Ustaz, sebenarnya bukan sah enggak sahnya. Ini udah mengcover untuk wudhu tertunaikan apa enggak? Nah, gitu ya kan Pak? Jadi sebetulnya berwudhu itu memang harus sehemat mungkin. Makanya Bapak Ibu kalau praktek ini kelamaan nggak nih Pak? Kita habiskan aja ini ya. Makanya dalam berwudhu di keran ini pertama jangan besar-besar Pak, kecil aja. Satu. Memang yang cakep tuh kalau set keluar dia, nggak canggih. Itu udah menggunakan fikih, menggunakan teknologi namanya. Fikih menggunakan teknologi. Makanya di Malaysia ada jurusan teknologi fikih namanya. Cet keluar dia, itu pun jumlahnya harus sedikit. Atau kalaupun kita misalnya gini Pak, buka dia, ambil air, waktu kita membasuh ini matikan nih, cekan, buka, matikan, buka, matikan. Itulah sebetulnya yang mengikut sunnah. Sunnah yang mana? Kan Rasul nggak pernah pakai itu. Jadi sunnah itu bukan selalu harus merujuk kepada format bentuknya, tapi filosofinya. Nah, kita sekarang sering terjebak kepada formalnya, tapi melupakan esensi dan filosofi. Rasul itu mengatakan, sederhanalah kalian dalam bertaharah meskipun berada di air yang mengalir. Nah, aktualisasinya di kekinian, kan nggak di sungai lagi kita berwudhu, di keran. Bagaimana tetap bisa mengaplikasikan itu? Jumlahnya sedikit dan jangan ada yang terbuang sia-sia. Makanya dalam praktik wudhu Rasul, saking tidak boleh terbuang sia-sia, yang dari kepala masih ada tersisa, itu bisa digunakan untuk telinga. Itulah dia. Dan itu langsung 2 gitu. Nah, itu efisiensi waktu. Makanya kalau udah antrian Bapak Ibu, bagusnya berwudu ambil yang wajibnya atau 3? Wajib aja. Orang hadir di masjid sebelum azan waktu berjumat itu lebih penting daripada Bapak mau mengejar 3
ya, tapi baru 2 orang yang masuk ke dalam masjid gara-gara nunggu antri. Itulah fikih, yang paham fikih. Paham apa? Prioritas. Kecuali kondisi normal, ambil semua. Tapi kalau enggak, harus berlaku prioritas. Itu fikih. Nah, gitu ya Pak. Set. Itu dia. Jadi kalau sekiranya 1 cup itu udah cukup, ya sah Pak. Kalau di dalam ajaran fikih, selama dia bisa merata terbasuh dengan gini Pak, kalau wajah harus diapain? Dibasuh. Basuh itu artinya diginiin ya. Kalau disapu cukup diratakan ya. Kalau wajah harus disapu. Kalau digosok, kita pakai kata gosok, sapu. Wajah harus digosok, tangan harus digosok, kepala sapu, kaki digosok, jangan disapu. Kalau orang cuma mengalirkan air di keran gini, ditaruh-taruhnya gini, ini saya pernah lihat, itu sah nggak menurut ayat Al-Quran? Nggak sah, dia harus digosok, ya Pak ya. Itu kalau untuk berwudu. Jadi kalau 1 cup itu udah cukup. Tapi menurut saya 2 yang bisa pasti pas gitu. Tapi walau alam 1 itu cukup atau enggak, tergantung besar kecil badan masing-masing. Ya. Bisa juga pas kalau ukuran saya Pak. Ukuran Bapak besar mungkin, badannya tegap, mungkin bisa kurang. Kalau saya mungkin cukup. Walaupun saya praktekkan aqua yang 60 liter itu. Nah itu dia, cukup. Dan memang itulah takaran kita rata-rata. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu menggunakan air keran itu, kira-kira yang kepake berwudu lebih nggak dari 60 ml? Lebih, berarti telah terjadi inefisiensi. Oke Pak? Satu lagi Ustaz, untuk air kolam renang itu gimana Ustaz? Memang lebih dari 12 gitu kan Ustaz. Cuman kan air kolam renang itu dia kan ditambah kaporit gitu Ustaz. Iya. Kadang ya maaf cakap ya, bangsa anak-anak gitu kan, bangsa Pipis dia di situ, kita nggak tahu. Karena air kaporit itu kan nggak boleh yang berbau berasa gitu kan. Dia kan berbau sama berasa. Ya, kalau merujuk kepada mazhab Syafi'i, dalam kasus yang Bapak simpulkan, nggak usah saya disimulasikan lagi, kita berdialog, itu tidak direkom atau tidak sah untuk bertoharoh. Mengapa? Karena sudah berubah bau, rasa dan warnanya. Tapi dalam mazhab Hanafi, selama kaporit itu najis atau bukan? Bukan. Oke? Lalu kalau yang orang anak-anak yang pipis di situ, itulah yang kata Nabi, air 2 kula itu mampu melarutkan yang mana tadi? Yang sesuatu yang najis. Itulah asalnya sebetulnya. Pertanyaan Bapak ini yang paling cocok untuk kullatanil lam yahmilul khobas itu. Dia jadi tawar. Ya apa bedanya kalau Bapak misalnya di sungai? Oh itu karena mengalir. Iya mengalir. Tapi kan dalam fase itu ada saja mungkin dia masih dalam orang baru buang air, tapi kemudian dia mengalir juga, walaupun dia berada dalam posisi depan Bapak gitu. Nah, rasanya dia akan merubah Ustaz. Gimana? Merubah. Iya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa dipakai. Gitu kita tapi dalam mazhab Hanafi menyebutkan begini, selama air itu masih disebut sebagai air, satu, dan kemudian lakukan uji, kata beliau, kata mazhab itu, kalau air itu misalnya if you pour water, pour itu tandanya pour menuangkan, dia masih normal seperti tabiatnya air yang dituangkan, berarti dia tidak berubah status dari air menjadi yang lainnya, maka itu masih bisa, dan itu masih kategori suci. Cuman kan ibadah ini kan Pak masalah, ujung-ujungnya masalah apa ibadah ini Pak?
mau diajarin fikih yang sangat rasional sekalipun, ujung-ujungnya apa? Kurasa. Kalau udah kurasa, udah cukup lah kita tutup ya Pak ya. Mentah lagi nih. Tadi udah ke sana, lalu balik ke cerita rasa. Tapi kalau rasa Bapak juga enggak, jangan dilawan Pak rasa, karena itu yang membuat Bapak tenang berdiri untuk melaksanakan sholat. Tapi kapan rasa itu akan bisa dikalahkan dengan keilmuan? Pada saat terdesak. Tapi kalau pada saat tidak terdesak, pasti tetap Bapak berusaha cari air yang suci. Terakhir ini sekedar kajian aja lah pada akhirnya ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.